itu menghujat, mereka itu menghujat, anak sekolah masih mengatakan begini, ya saya di SMK jelaskan aku masih. lah. Di SMK Terus saya tuh begitu berusaha bukan tidak enggak. lari dari Jadi koridor kayak juga seolah-olah kalian. Saya juga nggak berani yang kayak gitu. Itu kan nanti kita kena hukum juga dari UU IT. Makanya kita kan berdasarkan dari Biblemu. Makanya kalau mau diskusi ayo kan gitu. Jangan tapping-tapping di bawah yang Enggak, itu menghujat-hujat. yang kemarin kan si Pak Lopez apa ya itu bilang Yesus apa namanya punya banyak istri tuh di mana sih itu dalilnya? Saya nggak tahu deh itu. Yesus punya banyak Tuhan istri. Yesus, iya Tuhan Yesus punya banyak istri. Ada nggak sih? Itu kan Nggak narasi tahu. dari Islam sendiri. Di mana? Jangan kau bilang Islam. Islam itu mencakup semua orang. Gitu loh Magen. Harus kau sebutkan. Itulah dulu. Narasinya kan kebanyakan di komal-komal Islam, komal-komal. Makanya saya jujur ya, saya tadi barusan marahin Bang Hafiz loh. Waktu dia buat tema Kristen Antikristus, ada Kristen yang bertanya, di mana datanya? Nah, saya tanya, di mana datanya Bang Hafiz? Dia kasih saya memang ayat yang salah, makanya saya bilang, kalau host juga, kalau Bang Bastian noise Bang, kalau host itu, kalau memang membuat satu tema, host harus kuasai dulu, kecuali betul. Narasumbernya yang meminta, narasumber yang meminta host, temanya ini host, nah berarti narasumber itu udah menguasai, kan gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya host yang membuat, memang host yang harus menjelaskan dulu. Ini Kristen Antikristus ini di mana datanya? Ya host bilang, oh datanya di sini. Nah, baru dilanjutkanlah kepada narasumber yang mau berdiskusi. Begitu. Jadi kalau ada nanti oknum dari Islam yang mengatakan Yesus punya banyak istri, ya kau tuntut sama oknum itu, jangan bilang Islam. Gak enak, karena saya pribadi belum pernah mengatakan Yesus punya banyak istri. Karena nanti kalau kalian tuntut sama saya datanya, memang di dalam Bible kalian tidak ada tertulis. Nah di situ kan nanti dikatakan penghujatan, gitu loh. Iya betul. Tapi kalau mereka bernarasi dari tempat lain, ya suruh, maksudnya dari sumber lain, ya tunjukkan sumbernya itu dari mana, jelas nggak sumbernya, gitu, ya kan? Betul. Oke, Magen, lagi pula kenapa kamu nggak terima kalau misalnya Yesus punya istri? Gitu kan, dia juga punya nafsu. Iya, tapi tujuan Yesus ke bumi itu bukan untuk mencari istri, Bang. Oh, tapi kenapa kamu terima di saat Yesus punya saudara banyak gitu? Saudara banyak itu dari si Yusuf. Ini tengok ya temanya Bun. sebentar, ini yang mau naik ini kan, saya tunjukkan dulu namanya ini. Oh, dia nggak ada. Ya Bun, apa temanya nih? Saya kalau sama Magen nggak diskusi saya Bang. Bentar dulu sama Bang Bastian, silakan dulu Bunda Nura, bentar dulu. Maksudnya ada hotel lain. Berarti Bang Magen ini membatasi Tuhannya ya? Oh, nggak membatasi, kita kan lihat fakta dan sejarah Bang gitu. Di sejarah Alkitab dan sejarah di luar Alkitab pun nggak ada bicara kayak gitu. Nggak pernah berbicara kalau Yesus punya istri gitu ya? Setahu saya ya. Setahu kamu. Kalau misalnya ada gimana? Coba aja. Kan tunjukkan, biar enak ya kan. Kalau misalnya nggak apa-apa Bang Bastian, lihat tunjukkan. Aku sebenarnya sering kalau buka YouTube itu katanya Yesus itu punya istri namanya Maria Magdalena, itu siapa itu? Maria Magdalena itu sebenarnya bukan istrinya itu. Coba kamu baca baik-baik tuh. Bukan istrinya ya? Bukan. Kalau misalnya justru dia jadi rasul juga setelah itu. Jadi rasul? Iya, maksudnya jadi pengikut Yesus. Kalau misalnya Yesus itu punya Yesus utusan Allah. Kenapa masalahnya gitu? Kalau misalnya Yesus enggak, ini Bapak Bastian tunjukin aja datanya, apakah mayoritas kekristenan itu mengakui itu. Kenapa masalahnya di saat Yesus punya banyak saudara kamu nggak marah gitu, nggak terima jadi gini ceritanya, mungkin Bang Bastian ini masih ini ya, jadi
sebelum Yusuf itu bertunangan dengan Maria, dia itu sebenarnya istrinya udah meninggal gitu. Jadi dari istri pertama itu dia memiliki anak, makanya disebut dengan saudara-saudara Yesus. Eh, eh, bukan hasil dari perkawinan dia sama tunangan dia sama Maria, gitu Pak. Maria. Iya, itu. Jadi saudara-saudara Yesus di situ maksudnya itu anak-anaknya dari Yusuf. Dari Sampai Yusuf, ada yang bukan? jadi rasul juga kan, yang Yohanes apa siapa itu? Bukan anak-anak dari Bunda Maria ya. Bukan. Jadi Bunda Maria itu cuman ini jadi sama Yusuf itu cuman tunangan aja. Jadi untuk selanjutnya itu nggak dikatakan bahwa Bunda Maria melahirkan anak lagi gitu. Oh, berarti Makanya dia disebut perawan suci. oh, berarti anaknya Bunda Maria cuma Yesus ini ya. Iya betul. Kira-kira kamu tahu nggak umur berapa Yusuf itu menikahi Bunda Maria gitu? Udah tua. Oh, udah tua. Mm-mm. Iya, iya, iya. Tapi Karena nggak dia tahu kan- umurnya berapa ya. Kalau saya baca di internet sih sekitar 80 ya. Oh, 60 atau berapa tuh. Tapi gini ya, si Yusuf ini nggak pernah berhubungan badan sama Bunda Maria. Cuman sebagai apa namanya? Jadi gini, hukum Yahudi itu kalau orang anak mau disunat itu harus ada suaminya, artinya ada sah sesuai hukum di situ di daerah situ. Itu peraturan dari kalau dia nggak ada keluarga perwakilan maka tidak boleh disunat gitu Bang. Makanya kenapa harus diambilkan si Yusuf ini menjadi tunangan si Bunda Maria. Gitu. oh ya, ya, ya. Makasih penjelasannya Bang Magen. Halo, Entut. Nggak jelas nih orang. Apa anak soleh? Diskusi apa anak soleh? Nggak apa-apa bang. Tadi kan ada kata Bang Bastan ini apa? kan, apakah Yesus itu punya istri? Ya tidak ada. Itu cuma mengatakan Mana itu datanya aja. Bang? Mana datanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang juga narasumbernya. Biar gantian Mana karena di datanya sini Yesus tidak punya mujur. istri? Gantian dulu ya Bang Datuk ya. Ya, ya, ya. Yesus tidak punya Mana istri. datanya Yesus tidak punya istri? Ya kan udah ada buktinya. Mana datanya? Ada berapa? Ya, ada nggak di Bang Alkitab Hafiz ini diceritain? tolong Yesus Ada utusan nggak Allah ini agak ke diceritain atas kan. Yesus itu punya Agak ke istri? atas kan Bang. Ke sebelah kanan aja. Nah, ya benar. Ada nggak? Magen jadi Di tertutupi dalam nggak enak. Ih Alkitab, kenapa sih Yesus pula aku itu apa-apa. di sampingnya anak soleh. Ih balikanlah dulu jijiknya aku dibiasakan dulu lah. Aku nanjung bebe sama dia. Bunda Dah bagus baru besarkan Bunda lagi Bang Nora. Datuknya. Ih jijik Ya, kali aku. Bang Datuk gedein. Di sampingnya pula. Tapi aku di atasnya kamu Nora. Aku di Kenapa, atasnya kamu. Bunda? Jijik kali aku di sampingnya. Aduh. Lanjut. Bunda. Diam Puji kau lah. tukang, puji tukang, puji tukang, puji Gimana? tukang. Besarkan Gimana? Bang Ini Datuk aku baca ya, aja. Dia aku mau baca ya, aku baca ya. Ya, oke. aku baca data ya. Nih. Lukas 7 ayat 36. Bentar, saya bukakan. Iya, buka dulu. Lukas 7 ayat berapa? Api. 36. 7 ayat 36. Benarkah Tuhan mau diurapi? Saya mute dulu ya, saya standby sholat Oke. dulu. Ini buka mantep komal ini. aja, benar. Ini kayak nandar juga. Oke, nggak Bentar, apa-apa. saya Ayo, sholat jawab. dulu, saya sholat. Oh ya udah ya. Bentar dulu. Oke, silakan. Benarkah Tuhan mau diurapi oleh perempuan berdosa? Udah Perempuan bacakan lah. pelacur? Nah, bacakan aja. Supaya kamu Yesus ngerti. diurapi oleh perempuan berdosa, pelacur hadis pelacur, betul? Udah bacakan dulu, bacakan dulu. Iya. Dulu iya. baca dulu narasinya kayak gimana. Iya.
supaya pintar gitu Enggak, loh. pertanyaannya, benarkah Tuhanmu Bentar diurapi dulu. oleh Kan perempuan pertanyaan pelacur? Maksudnya kamu gimana baca dulu. sih? Kamu baca Ya, dulu. enggak, aku mau tanya dulu. Astagfirullahaladzim, Pertanyaanmu, benarkah Tuhanmu Datuk. diurapi oleh perempuan Datuk. pelacur? Kalau Yesus diminyaki Datuk, oleh kamu Maria kan Magdalena memang menanyakan Yesus itu benar. menikah atau Ya. enggak? Nah, Maria Magdalena ini bininya atau perempuan pelacur? Astagfirullahaladzim. Puji tukang, puji tukang. Bacakan Aku dulu, nanya Datuk. ini. Hmm. Iya. Terus Ya. lanjut. Iya, pertanyaannya, benarkah Yesus itu diurapi oleh perempuan pelacur? Enggak, bacakan aja supaya senang kamu Iya, dulu. gini. Iya, biar aku dapat dulu. Puji Ya, tukang, enggak, puji udah tukang. enggak. Aku baca dulu ini. Diurapi Kan sih itu ya, udah kau cuman pelacurnya baca. enggak. Gimana sih? Coba kamu, udah saya jawab. Ini perempuan berdosa kan? Iya berdosa, Iya, artinya bacakan, bukan berarti dia bacakan. Iya, perempuan pelacur. berdosa ini perempuan pelacur kan? Berdosa itu bukan berarti dia pelacur juga gitu. Kamu tuh coba. narasi lu gimana sih? Coba dulu. Kamu Datuk. baca dulu. Supaya Orang pakai nyolong otak. juga. Yesus berdosa. diurapi oleh perempuan pelacur, betul? Iya, di mana Yesus itu menikah, Datuk? Yang ditanyakan mana Iya, astagfirullahaladzim. iya. gitu. Bolehkah seorang laki-laki Yahudi bersentuhan dengan seorang perempuan perempuan? Boleh benar? Kalau boleh, mana datanya? Gini Datuk, gini. Apa kata Anak Soleh di mana Yesus menikah gitu pertanyaannya tadi ya? Nah, itu sih jawabannya. Yang dibuka aja datanya Soleh, gitu loh. Anak Soleh, Mana Soleh? woi buka mute-nya woi. Weh, aku di mute. Kok di mute? Kau yang mengingat sendiri. Saya tanya, anak domba itu ya istilah anak domba di Bible itu siapa? Udah dulu, di mana di dalam Alkitab Yesus itu Saya menikah? tanya, istilah anak domba Anak itu domba siapa? itu makanya Yesus disebut anak dalam domba Bible. Paskah. Iya saya jawab. Makanya Yesus disebut anak domba Paskah itu karena untuk Berarti anak domba dipersembahkan. Yesus ya, Bang Iya, Magen. Iya, karena domba itu Oke. identik dengan Pada tuh kurban. bukain Wahyu 19 ayat 7. Baca tuh satu perikop. Oh, itu tahu, paham. Jawabannya Perkawinan apa? anak domba. Ya. Berarti siapa? Tahu. Anak domba siapa? Yesus. Berarti perkawinan, Ya, itu kan nanti perjamuan, perkawinan kawin. domba itu Yesus. artinya. Kan betul, dia bilang anak domba itu Yesus. Mau? Iya, kami itu Baca satu mempelai perikop. perempuannya. Ibaratnya gini, ini ya. Baca. Datuk, Saya- Ini baca semua. aja, Mbak. Saya Ratu sudah Api ini. baca. Kalau mau Lalu dalil, aku dibaca mendengar dulu semua. seperti suara himpun besar yang banyak yang seperti desa air dan bah dan seperti dari guru yang katanya haleluya. Karena Tuhan anak Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Marilah kita dan bersorak dan memuliakan Dia karena hari ini perkawinan anak domba. Datuk, marilah kita sukacita. Itulah Marilah kalau kita bersukacita dan Kalau bersorak-sorai dan apa-apa. memuliakan Dia karena bersorak-sorai hari dan perkawinan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba Yesus berarti ya. Karena Iya. hari perkawinan Yesus telah tiba. Itu berbicara tentang Apaan? akhir zaman. Jadi Dan pengantinnya benar-benar. telah siap sedia. Ayo, Iya, bantah jadi pakai ayat. ibaratnya itu anak domba itu si Tuhan Yesus ini. Terus pengantinnya itu kami umat-umatnya kami ini kan umat. kami ini akan diangkat menjadi Ngelantur pengantin-pengantinnya udah, dia di ngelantur. Loh, kok ngantuk? Astagfirullahaladzim. Iya, itu puji maksudnya. tukang, puji tukang. Ternyata Tuhan lu kawin ya. Ntar kalau Puji dibalikin, tukang, puji Jelas tukang, tuh. puji ntar kalau tukang. dibalikin, Hari perkawinan ntar kalau anak domba. dibalikin, Kalau kita lihat anak domba itu Yesus. darah kafir Karena halal, hari gitu ya, perkawinan Datuk? Yesus telah Iya, itu. Nggak ngerti dia Iya, Bang. berarti kalau gini ya, Tidak. kembali Tadi di mana, Lukas? ke Jangan Lukas bilang 7 puji tadi. tukang Iya, dulu. Lukas itu Ntar tadi nanti kalau gimana, dibalikin Bro? situ ngamuk darah Datuk. halal gitu. Tukang. Iya, Datuk. Yang Apa Gimana, aku Lukas orang itu, Datuk? orang muji tukang apa salahnya? Iya, Emang saya mau udah. hujat puji tukang itu. Datuk, ya tadi aja dulu Datuk di Wahyu Lukas itu. tadi, Lukas Disuruh tadi. bantah Wahyu itu. Iya, puji tukang, puji tukang. Ayo, Wahyu 19. tunjukkan dalil yang kuat untuk membantah Wahyu ini. Ayo. Lah, Tadi kan ini dari mana sih kita bahas istri Yesus? iya, aneh nih orang ini. Kenapa Nggak harus sampai nyambung. di sini juga gitu loh? Ya, jangan Nggak loncat-loncat nyambung. kayak kelinci lah, kayak kadal gitulah.
Tadi dibilangnya Maria itu Bang, di Wahyu istri 19 Yesus ayat gimana? 7 nggak kemana-mana. Iya, ini tadi kan kan si- Ya mana bantahnya Yesus gak kawin? Mana bantahnya? ya nggak ada Iya, kan benar. diceritain bahwa Kalau Yesus nggak kawin. ada di Wah, Berarti sini. Yesus kawin. Yesus tidak kawin. Tunjukin ayatnya. Jangan jangan nyari Yesus nggak remis. kawin katanya, mana ayatnya? Jangan nyari remis karena Kok Muhammad jadi itu remis? Ini ada ayatnya kok jadi remis? iya Enggak, Itu karena kan di aku minta- Wahyu. Aku minta Kamu itu kau menabrak cari peraturan remis, Allah bukan aku yang cari bahwa remis. empat Aku istri minta kau cari ternyata remis Nabi untuk Muhammad mengatakan sampai bahwa 11, Yesus nggak bahkan kawin. 13 istri. Iya. Mana? Astagfirullahaladzim. Tadi Kanan kamu perang pun mengatakan ada. Yesus Ah, puji tukang, puji tukang. Iya, kayak Datuk, gitu. Datuk. Jangan Tadi nyari kan remis kamu lah. bilang setuju. Kalau Lari emang ke situ 11 kamu. istri, Dengar, atau 11 bukan istri aku aja. yang cari remis, kok aku yang cari remis? Lah iya. Nyari remis ini namanya. Puji tukang. Udah nggak ada, nggak ada, Saya nggak dan ada Datuk cuma datanya. membacakan teks. Iya. Iya bang, bacakan Puji- dulu di puji Lukas tukang, 7 puji tadi. tukang, puji Katanya si tukang. Datu kan dibawakan si Datu datanya. Mana ayatnya Yesus nggak kawin? Mana ayatnya? Lah, Ya emang nggak kamu ada. bilang. Yesus nggak Iya, berarti Yesus kawin, betul. Jelas kawin. Gimana Yesus kawin? Ayo. Mana? Jawab. Mana? Ini Mana apa datanya? nih? Mana datanya? Apa nih? Apa nih? Mana? Apa nih? Datuk, Apa nih? ini Apa nih? lagi berita. Itu lu Anak ngerti ini. nggak Wahyu Apa apa nih? Wahyu? Kitab Di Wahyu itu surga menulis itu. tentang Ini apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Bentar. Perjamuan Anak soleh kawin. diam dulu. Anak soleh diam dulu. Anak Perjamuan domba. kawin. Kamu ngerti nggak? Kitab Wahyu itu menceritakan tentang apa? Ayo. Kitab Wahyu itu Udah menceritakan tentang nangis. apa? Ayo. Udah. Nangis. Iya, mana ayatnya Yesus sudah kawin? Mana ayatnya? Itu Kitab Wahyu itu menceritakan. Iya, mana ayatnya Yesus sudah kawin? Aku minta kau di dalam Bible ini tertulis Yesus kawin. Nah, Jangan sekarang nyari coba kau remis, cari jangan di dalam nyari Biblemu remis, gitu loh. Yesus nggak kawin di mana ayatnya? Halo. Anak Apa? soleh. Woi, Eh. Magen, anak soleh, lu buktiin datanya. Jangan muslim terus. Mana datanya Yesus sudah kawin dan mana datanya? Kan sudah saya buktikan. Tadi di Mana? Di Ayat Lukas berapa? Mana Kitab datanya? Wahyu yang diambil. Kitab Wahyu itu. Iya, Yesus kawin kan? Wahyu itu Kawin kan? kelihatan. Kan aneh, goblok. Wah, ini apa ini? Berarti Wahyu itu salah. Datuk, Wahyu itu salah. Ini salah. Ini Wahyu itu salah. menceritakan akhir zaman. Iya, ini salah gitu loh. betul. Ini salah Gimana betul. sih? Ini salah betul. Akhir zaman. yang ditanyakan itu Puji Yesus tukang, ketika di puji dunia. tukang. Kalian ini tukang, justru puji membuktikan tukang. mana datanya Yesus pada saat di dunia. Ini mengawini kawin ini banyak apa nih? perempuan. Karena hari perkawinan anak domba, Aduh, betul? ini botol ini Betul. botol ini. Nah, Kitab sekarang Wahyu buktikan sama itu kami, Yesus mau menceritakan kawin, nggak tentang kawin. akhir zaman. Iya, terserah. Nah, sekarang buktikan sama kami Yesus udah sudah kawin ya. mana? Akhir zaman. Baca Mana? berikutnya, Bang Magen. Magen, lo per camp. Buat apaan? Camp lo, buktiin. Buat- Buktiin datanya. Buktiin. Buat Buktiin apaan? datanya. Mana Yesus sudah yang kawin kalian ayatnya? tuduh Berapa? itu Berapa? tuh nggak ada Bukain. buktinya, Ayat gitu. berapa? Yesus nggak kawin-kawin sampai nanti katanya mana? Lah, Buktiin. karena memang Anaknya. nggak ada Magen. tertulis. Ya memang Yesus kawin. Yesus kawin itu di mana? Yesus kawin. Yesus itu kawin di mana? Maksa anjir. Iya, Jangan tapi maksa-maksa gua gitu kasih dong. Maksa dia. Jangan nyari Karena remis. Ini yang saya bilang diskusi nyari remis. apa nih? Apa nih? Karena hari perkawinan anak domba. Lo Magen. Yang dihalal, Yesus yang dihalalkan malah diharamkan, boleh 4 dengar, istri, dengar. cuma ditabrak Karena hari jadi perkawinan 13 domba Tuhan istri. mau kawin, betul. Betul. Itu yang nabrak. Ini Tuhan mau kawin betul kehendak nggak? Tuhan gitu. Nah, dengar aku, makanya carikan ayat Yesus nggak pernah kawin sampai nanti. Oke, Mana ayatnya? kenapa wajib 4? Kalau larinya kemana-mana ini. Aduh, kenapa sampai 11? Itu makanya saya bilang kalian ini nyari remis. Lo baca Iya, banyak ada remis dia, Bang. Iya, Tahu jangan dia. nyari remis gitulah. Wahyu, Nggak nggak tahu dia elok. tuh. Nggak Kemana arahnya elok nanti? gitu loh. Jangan nyari remis. Kok nyari remis sih? Buktiin. Iya, lucu. Iya lo bahkan bibinya sendiri dikawinin, bibinya sendiri juga dikawinin gitu loh. Itu apakah wajar kayak gitu? Itu udah pakai data, lu cuma bacot doang. Oke, gua kasih data ya, gedein. Gedein. Udah, Oke. yang tadi bantah dulu. Yang tadi Gedein. Pakai data lu, data bahwa Wahyu Gedein. itu aja. Wanita dengan laki-laki Oke. apa yang dipersoalkan
Yang harusnya kalian persoalkan itu ketika larangan LGBT di dalam Bible Anda, tetapi pendeta-pendeta, pendiri-pendiri gereja Anda menghalalkan itu, gitu loh. Lah, LGBT ada di Di luar negeri sana, Paus Paulus ya, ketika memberkati pasangan LGBT loh. Bahkan gereja-gereja di Amerika Inggris pun memperbolehkan LGBT. Itu LGBT Sementara loh. di dalam Bible Anda Gimana dilarang hubungan tersebut. Kok Muhammad Ya Ya, kan? saya anak soleh, anak soleh. Kalau bicara itu pakai Tunjukkan bukti ya, hadisnya. pakai bukti ya. Saya Oke, buktikan oke, ya, siap, saya buktikan siap. nih, saya buktikan ya. Yes nih, Siap. ini Saya buka. 31 Gedein, negara, Gedein, gedein, 31 Muhammad negara, LGBT ya. ya 31 negara pendukung Muhammad pendukung LGBT. pelangi siapa? Gedein. Dengar, pendukung pelangi siapa negaranya? Pendukung pelangi ya. Enggak, 31 negara yang mendukung pelangi siapa? Gambar-gambarnya pernikahan Ya. sesama jenis di Dia gereja kasih banyak. maksud, Pak. Host, gedein saya host. Gedein. Iya, iya. Enggak, kita ini Iya, dulu. iya. Ahmad Iya, Pak Anas Soleh, saya Bang Hafiz, Ini Datu udah kalau mulai dia nggak kepanasan. bawa, ya ini Datu udah kawin mulai sejenis ya. kepanasan Ini kawin sejenis ya. Ini kawin sejenis di mana nih? Di mana nih? Udah mulai kepanasan Di mana nih, kawinnya? Bro, Di mana nih? terus boleh. Di mana nih kawinnya? Host, gedein dulu. Di mana nih? Di mana nih? Di mana nih? Ini apa nih? Di mana nih? 245. Di mana nih? Di mana nih? Di gereja atau di masjid ini? Coba Bang tunjukkan Ini di mana Bang, ini? LGBT-nya. Ini di yang mana ini? Di Ustadz itu Bang. Ini di mana ini? Coba Di Bang. mana Ada nih? fotonya, ada fotonya itu. Ini ya, Ada apa ini? fotonya yang viral itu Bang. Ini apa nih? Yang di Ya. apa Oh, tuh iya. Bang? Ini di mana ini? Ya. Islam Iya. Thailand Bang. Bentar. Coba Kok Islam Thailand? Sejak kapan ini apa nih? Di mana nih? Ayo di Islam Thailand Paus itu ada, yuk. melegalkan pernikahan sejenis. Oke ya, Paus Ayo. melegalkan pernikahan sejenis. Ya, aku tunjukin. Paus melegalkan pernikahan sejenis. Ya. Enggak. Ya, tunjukkan Paus dulu. melegalkan pernikahan sejenis. Paus Di Islam melegalkan LGBT. Coba iya, dulu buka gambarnya. melegalkan. Udah tantrum dia. Melegalkan. Takut. Udah, kita Takut. jangan Iya. itu dulu Takut Bang. nggak Ngerti, Bang? berani, Iya. takut nggak Tunjuk berani. kita Iya, nih, bentar. mana-mana. Iya, ya, ada Tunjukin tiga. di mana ayatnya Ada bahwa tiga Yesus hadis tidak menikah. mengatakan Ayo Muhammad tunjukin. LGBT. Kami sudah Kenapa kau membatasi Yesus? Musnad Ayat Ahmad 19 ayat 7. 16:245. Satu lah, 2656. Anjing, anak anjing, lu buktiin datanya, lu Tuh buktiin kan. datanya. Itu Muhammad Apa, LGBT makin loh. Masalah Oke. buat lu. Sunan Abu Dawud Gedein gua dong. 4547. Gedein gua dong. Gedein. Gedein gua dong. Gimana sih? Ini apa nih? Nah, Ini apa nih? Pausmu nih. Oke. Paus melegalkan perkawinan sejenis. Oke, Ini apa nih? bentar. Kamu diam. Ini dilakban dulu nih mulutnya. Dilakban dulu mulutnya. Kalau Itu bisa kasih lem Alteco nih. baca tuh. Ini Ini saya mau apa nanya. ya? Iya. Saya mau Baca nanya. ya. Iya. Datuk. Apa Kaulah ini? binti hakim ini siapa? Datuk. Apa? Kaulah binti hakim ini siapa? Apa ini? Kaulah binti hakim Mana? siapa? Mana teks aslinya mana? Mana teks Lo aslinya? ngapain? Kasih Apa itu. ini? itu Mana Sofi teksnya? itu. Mana teksnya? Iya, besar punya saya. Besar punya saya. Kenapa? Ini Kristen nih. Iya. Ini apa ini yang majakan melegalkan nih? Ya. Ya. Melegalkan ini melegalkan ini apa nih? Ini dulu Ini melegalkan. dong. Aduh. Wah, masa gak Gereja- gitu? Sekarang gini, Iya, Musnad gereja Ahmad melegalkan pernikahan sejenis, ya. 16:245 itu Iya, gimana, iya. Datuk? Itu Muhammad loh, pemimpin Kaulah Islam binti loh. hakim itu siapa? Ayo, Pemimpin Islam loh. Coba. Ini ya. Besar punya saya. Kalau Besar punya saya. misalnya orang menikah itu masih Coba laki dulu. dengan perempuan itu masalahnya di mana? Yang harusnya Anda permasalahkan itu ketika dikatakan di dalam Bible Anda dilarang dia laki-laki berpasangan dengan sesama laki-laki. Di imamat pun dikatakan larangan bagi laki-laki tidur dengan laki-laki, larangan berhubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Bahkan dikatakan di Kejadian 1 nomor 28 Tuhan sudah melaknat kaum Sodom Gomora. Ya, ini pengajaran di dalam Bible Anda. Tuhan Ya. sudah melaknat kaum Gomora. Di imamat dilarang hubungan antar sesama jenis ya. Bahkan di Korintus 1:6 Tuhan seorang homo dan pemburit tidak kebagian di dalam kerajaan surga. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Betul. Kenapa bapak-bapak pendiri
gereja-gereja Anda di sana melakukan hal-hal yang bertolak belakang Mana dengan ada? pengajaran di dalam Bible. Iya, artinya kan nggak sesuai ajaran Bible. Artinya kan logikanya gini. Buset, Artinya logikanya Bahkan gini, ada nggak gereja sesuai di dengan ajaran di Protestan yang Bible, memperbolehkan pasangan gitu. sesama jenis. Yang harusnya kalian persoalkan itu yang seperti ini, karena ini adalah perbuatan yang tidak lazim. Itu Oke. dia Kalau masalahnya, pasangan nggak ada itu perintah. Pemimpin Kenapa Islam kalian ini persoalkan? gimana? Apakah ada larangan 16, menikah? 245, Yang dilarang itu Tirmidzi pasangan sesama 26, jenis. Sunan Abu Daud 45. Ini yang harusnya kalian gimana itu? persoalkan. Dulu, masa yang kita harus nggak boleh kalian buka pecahkan data, permasalahan gimana ini itu? dulu. Gantian dong. Masa Gimana itu, diskusinya Kak? gini? Sekarang jawab, kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya tanya, Muhammad kenapa? itu Iya, Bisa terjadi itu. seperti ini? Ini tidak ada satupun orang Kristen yang berani menjawab pertanyaan saya. Satu-satu lah ini kayak apa kalian ini kayak merebutkan Iya, apa kalian ini? makanya kita juga nggak dikasih Sebentar dulu, suruh sebentar. data. Iya, Ya, silakan jawab pertanyaan saya. Ayo, Kenapa gantian lah. ketika Tunggu dulu, anak soleh, Anda sekali dulu hujat, Anda saya turunkan. Bang, Apes, ini saya soleh anjing, saya turunkan. Anak anjing saya turunkan dulu. Bang Apes, turunkan saya soleh, si anjing seperti ini. Kalau nggak ada data dia. Sebentar dulu. Dengar. Ya, dengar ya. Itu Muslim Ahmad, itu Hasan dan Husain itu cucunya. Babi kau, pemakan babi. Kau fitnah Nabi Muhammad, itu cucu kandungnya. Dia mencium lidahnya Hasan karena Hasan itu dibuatkan akan mati dan diracun, dan mencium leher Husain karena Husain itu akan ditebas lehernya. Babi kau, pemakan babi. Kau tuduh Nabi Muhammad lebih anjing kau. Turunkan ke dia Bang Pes. Abu Daud 4547 gimana? Iya, tuh anjing ini yang nih. Abu Iya. Daud 4547 Iya, gimana, turunkan Bang? babi satu nih. Turun babi nih. Turunkan babi sini. Abu Daud dulu ya. Anjing kau. Biar dijelaskan. Turunkan babi. Iya, jelasin Setan dulu. kau. Jelasin Sebentar dulu. dulu. Setan kau. Kau anak soleh sebentar dulu lah kau. Usul kebi. Datanya. Kenapa harus kejang-kejang sih? Kita kan diskusi Saya di sini. kalau dia bawa tentang Hasan dan Husain, itu cucunya beliau. Kau nggak mengerti tentang hadis, itu cucu beliau. Babi kau. Sabar. Jangan tantrum gitu loh, Datu. Jangan. Kau tahu siapa tuh Hasan Husain? Tahu kau siapa tuh Hasan Husain? Kalau di dalam Itu Islam masalahnya. Makanya Iya. aku males. Diskusi yang Ayo, bagus, Kanora bahwa bikin Iya. bikin room aja Ini loh, saya Kanora. perlihatkan begini Oke, loh. Abu Daud Ini berapa? Mas Gen? Bang Apes soalnya diulang dibuang sini si anjing lah ini. Begini loh Anak cara anjing ini. diskusi itu. Pemakan babi ini buang-buang. Udah. Jangan demikian. Babi kau. Sanad sama perawihnya dijelaskan ya. 45, Biar Itu kita Mas, itu tahu. Bang Darian, Terus itu redaksinya tentang juga, hadis redaksinya Hasan dari mana, yang biar dicium, kita tahu, yang dicium oleh Hasan Husain. Dicium oleh Nabi Muhammad cucunya. 4547. Iya. 4547. Redaksinya dari Itu Hasan Husain yang dicium. Babi makan babi anjing kau. Coba dulu Coba baca. gedein saya gedein. Iya. Tirmidzi 2656 itu gimana? Jadi ini belum bisa terjawab ini ya pertanyaan saya ini ya. Sebentar dulu satu-satu lah Abu Daud tadi katanya. Babi memakan babi Kau ini. tunggu dulu makan ya, babi sedikit anjing izin ini. dulu ya, biar jangan dulu kita timba tindih suara dulu. Ini, Waalaikumsalam, Satu-satu. anak soleh. Kalau kau mengatakan Nabi Muhammad kami LGBT, kalau kau hanya menyimpulkan yang tidak tahu kau datanya, tolong jangan, ya, jangan. Kau mau mancing namanya. Karena tidak pernah sejarahnya di zamannya Nabi Rasulullah saja Rasulullah dikatakan seperti itu. Gitu loh. Iya. Oh, ya, saya bacakan Itu di sini. tentang Telah menceritakan dulu, kepada baca. kami, Baca berkata dulu, telah baca mengabarkan dulu. kepada kami. Laki-laki Ansor berkata saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, iya kan? Yang itu ya, betul ya, Magen? Iya. Betul. Aduh, Betul. yang itu ya. Betul. Oke, saya bacakan ya. Ini tadi sudah dibahas oleh Ustadz Dio tadi ya. Karena kau yang memang bertanya. Tunggu dulu. Seorang laki-laki Ansor berkata saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Ini ceritanya seperti saya semuanya, beberapa orang perempuan kan lagi cerita-cerita ya seperti biasa bercanda-canda gitu loh kan.
Lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi SAW menusuk lambungnya dengan kayu. Itu kayu bukan kayu apa? Kayu itu kalau di originalnya itu dengan apa tuh? Siwak. Dengan siwak. Kok siwak yang biasa untuk membersihkan Gosok gigi. gigi, iya, iya. Ya, siwak. Nah, ditusuk lambungnya tuh kayak seperti kayak kita kadang mau mencubit, ya kan, lagi bercanda tertawa gitu loh. Lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi SAW menusuk lambungnya dengan siwak ini sebenarnya. Laki-laki itu berkata, berikanlah aku hak untuk mengkisos. Maksudnya apa? Dia mau balas. Karena Nabi Muhammad sudah berseloroh, bercanda dengan menusuk lambungnya dengan pakai siwak, bukan berarti melukai ya, namanya juga bercanda kan. Berikanlah aku hak untuk mengkisos. Orang yang ditusuknya ini minta untuk membalas. Lalu terus ini, berikanlah aku untuk mengkisos. Beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda, lakukanlah. Laki-laki itu berkata lagi, Tuhan masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju. Memang hukum kisos seperti itu, ya kan? Pada waktu Nabi Muhammad bercanda-canda dengan orang ini, menusuk lambungnya dengan siwak, itu tidak memakai baju. Jadi dia minta, dia membalasnya dengan tidak memakai baju juga, Nabi Muhammad. Itu memang seperti itu. Nah, terus saya bacakan lagi. Tuhan masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju. Nabi SAW lantas melepas bajunya. Namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Apa yang diharapkan? Dia mengharapkan, coba Bang Darian buka Al-Baqarah. Tunggu dulu ya, surat apa itu ya? Nanti dulu. Dia apa yang diharapkan? Sangkin dia tahu bahwa Nabi Muhammad ini membawa keberkahan, dia tuh mencium. Karena susah untuk memeluk Nabi Muhammad ini, orang susah. Mungkin kayak begini, berarti Nabi Muhammad ini sebenarnya diakali bagaimana caranya biar dia itu mencium Rasulullah gitu loh. Bukan berarti LGBT. Iya, Terus kayak kamu dekapan tengoklah ya dulu apa sih, sebentar ya, kayak izin ya. seperti laki-laki dekapan selamat aja lah, bukan. Iya, tunggu bukan dulu sebentar. hubungan secara Di sini seksual dikatakan, itu, bukan. sebentar Bang Darian. Di sini dikatakan begini, saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang. Berarti ada Banyak berapa orang di juga situ? Lebih dari 2 atau 3 sekumpulan. Bukan Nabi Muhammad dengan orang ini aja. Saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi SAW itu menusuk lambungnya dengan kayu, gitu loh. Jadi ini bukan 1-2 orang, tapi sekumpulan, ada beberapa orang. Nah, sangkin rindunya, sangkin cintanya dia kepada Nabi Muhammad ini, dia nih membuat begini. Cobalah dulu kita pikir ya. Masa Nabi Muhammad yang sudah terkenal, orang-orang pada zamannya itu, orang itu sudah menghormati Nabi Muhammad loh, jangan salah. Mereka itu mengakui Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Cuman orang-orang Quraisy, orang musyrik ini, itu tuh mereka menyembah lebih dari satu Tuhan. Kalau ditanya sama orang Quraisy, orang kafir ini ya, siapa yang menciptakan langit dengan bumi? Tahu apa jawaban mereka? Jawaban mereka itu adalah Allah. Jelas. Mereka tahu kalau Allah itu yang menciptakan langit dengan bumi. Tetapi mereka membuat Allah lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu itu siapa namanya? Ataluza, ya itulah yang 3 itu. Saya tidak tahu itu siapa namanya itu. Nah, ini kenapa makanya dikatakan yang gini, wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Apa yang diharapkan? Dia ingin mencium Nabi Muhammad. Makanya dia mengakali ya, ini kayak akal-akalan lah. Bertemu Rasulullah pun pasti saya peluk. Betul. Kalau seandainya enggak begini, kalian aja patung Yesus aja di gereja aja kalian cium loh. Apalagi kalau berjumpa. Ini baginda Rasulullah. Yang mereka tahu notabene-nya baginda Rasulullah ini adalah seorang nabi, seorang rasul. Nah, ketika sudah ada di depannya, inilah kesempatan bagaimana caranya dia mencium, mendekapnya. Begitu, jangan kau katakan LGBT anak soleh, ngeri kali kau. Di mana di sana dikatakan LGBT? Apakah, tunggu dulu Bang Darian, apakah orang LGBT itu melakukannya itu secara terbuka di depan umum?
Jangan salah, orang yang tidak LGBT, maaf kata, yang perempuan dengan laki-laki saja, kalau mau baku cuki, itu pasti di hotel, nggak mungkin di depan umum. Nah ini kan yang dikatakan sekumpulan orang Ansor itu, mereka bercanda-canda dengan Nabi Muhammad. Itu penjelasan Abu Daud ya Magen ya. Di situ tidak dikatakan LGBT. Saking rindunya, saking saya senangnya nampilin data dia. Gitu loh. Besar saya Bang Hafiz, saya berdata ya. Saya Kalian berdata semua ya. tuh tolonglah Iya, jangan mau satu-satu lah ini kalau atau ngomong ya dulu? kan. Ini semua Ya, saya dulu ya. Ini saya baca ya. Nih ya. Ini Martin Luther Dulu Ustaz ya. Bang Datu, bentar minta waktu. Udah dijawab sama Bunda Naura masalah itu. Iya, apakan saya ini dulu, salah Bang. satu Biar tadi, satu-satu belum kita. dijawab oleh Nanti mereka bilang ini nih ya. Bagaimana Bang Magen? Sanggahan yang Anak soleh udah Jawab dijelaskan. pertanyaan saya dari awal itu. Ya. Magen. Mana? Ya bagaimana? Soalnya kan yang Udah bawa dijelaskan datanya. bahwa itu bukan seperti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu suka sesama jenis. Iya, soalnya Dia kan sangat ada mencintainya narasi. Rasulullah. Saya jawab ya. Ya. Gini ya. Kan di situ kan namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau serasa berkata, "Wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan." Lah, sekarang gini. Kalianlah berpikir, kalau kita membacanya ini aja sudah menggelikan loh. Kok menggelikan? Menggelikan. Tidak. Abang menggelikan. Pikiranmu aja. Ya, dia nggak mau terima si dia. Ini aja lah. Bang, Bentar. Hujat. Sebentar dulu. Apa penjelasannya dia tetap akan menghujat Bunda. Sebentar. Iya, dia Dengarkan kita- dulu saya kita Anak pakai Soleh dulu. ya. Dengarkan, aduh. Menghujat itu siapa? Dia dulu tahu Anak Soleh, makanya saya jelaskan. Laki-laki atau apa gitu, bisalah kamu berasumsi gitu loh. Sekarang begini loh. Sebentar dulu saudara-saudaraku. Sebentar. Kamu jangan waktu membacanya terakhir. Kalau dia sempat suka sesama jenis, kenapa dia harus menunjukkan di depan umum gitu loh? Jangankan yang sesama jenis ya. Jangankan sesama jenis, orang yang berzina saja, apa yang dilakukan? Rajam dia sampai mati. Kalau memang terdapat dia itu berzina, dirajam. Apalagi ini seperti meniru kaum Sodom dan Gomora, kaumnya Nabi Lut. Kok bengok kali lah kau anak soleh. Sudah di sini dikatakan, saya sudah baca. Seorang laki-laki berkata, itu dulu ya. Seorang laki-laki berkata, saat dia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, itu berarti ada beberapa orang. Apa mungkin kalau memang ya Nabi Muhammad itu menyukai sesama jenis, apa mungkin di depan umum dilakukan? Yang berzina saja, yang berzina laki-laki dengan perempuan yang berzina saja itu dirajam. Ini Allah saja melaknat perbuatan yang pernah dilakukan pada waktu kaumnya Nabi Lut. Paham kau? Pada waktu itu di sini, cobalah tunggu dulu ya. Kau dengarkan saya baca baik-baik sekali lagi ya. Lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi SAW menusuk lambungnya dengan kayu. Laki-laki itu berkata, berikanlah aku hak untuk mengkisos. Kamu tahu apa arti mengkisos? Membalasnya. Beliau bersabda, lakukanlah. Tetapi laki-laki itu berkata lagi, Tuhan masih mengenakan baju. Dia mengatakan, wahai Nabi Muhammad, engkau masih mengenakan baju, padahal pada waktu engkau menusuk lambungku, aku tidak mengenakan baju. Baru apa yang dilakukan? Baginda Rasulullah melepas baju. Namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau, bukan berarti mencium penuh nafsu. Baru dia berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Karena apa? Mereka itu, dengar ya, mereka itu sangkin sayangnya, sangkin betul-betul, gimana mau ku bilang ya? Kayak saya, seandainya saya bertemu sama mama saya mungkin sudah lama tidak bertemu atau bagaimana sangkin rindunya. Saya cium, bapak saya saja saya cium kepalanya, bahkan mungkin saya peluk, kadang mungkin saya cium bagian lehernya. Bapak saya, apakah itu berarti saya penuh nafsu? Kalau seandainya baginda Rasulullah di situ memang menyukai sesama jenis, saya yakin Allah tidak akan di dalam Al-Quran saja, di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan tegas. Nabi Muhammad saja, kalau dia sendiri yang membuat Al-Quran, memakai tangannya menuliskan Al-Quran itu dengan sesuka hatinya, tidak berdasarkan wahyu firman Allah, apa dikatakan? Nabi Muhammad sendiri itu akan dihukum oleh Allah. Tahu kau?
Apalagi kaum Nabi Lut yang mau dilakukan Nabi Muhammad. Tidak mungkin anak soleh. Kau menyuruh kami itu untuk membaca yang terakhir. Tapi kau lupa. Yang di pertama saja dikatakan situ sekumpulan. Apa mungkin Nabi Muhammad mempertunjukkan kemaksiatannya di depan orang-orang sementara dia menjadi suri tauladan? Pahami di situ, ya. Cuman kau otak yang tidak menerima. Sekarang saya bertanya dulu sama Magen. Coba tanggapi dulu Magen. Magen. Halo. Iya silakan. Ya. Sedikit ya. Jadi Boleh. Ditanggapin dulu Bang, sebentar Bang Daria. ya, sedikit aja. Ditanggapin Jadi dulu. Imam Syafi'i mengatakan apabila kamu menemukan hadis yang bertentangan dengan pengajaran Rasulullah ataupun tertulis di Si dalam Magen Al-Quran, ini maka tidak akan tinggalkanlah. mau mendengarkan Bunda Dora. Dia akan bertahan dirinya, nggak akan mau dia. Kita jelas yang sudah sampaikan sudah jelas itu. Semua umat Islam Kita paham dengarkan bahwa dulu karena mereka yang bertanya Bang. Maksudnya kita kan udah ya, jelaskan. ini bukan bertanya, tapi tuduhan hujatan kepada Nabi udah, Muhammad. ya udah. Kita yang menjelaskan. Ya udah lanjut. Ya, lanjut. ini tuduhan Kita mereka. harus Nah, meluruskan biar tidak salah ya gitu Bunda Noraya. Iya, kan tadi sudah diluruskan bahwa di situ kan Mengerti. tertulis sekumpulan. Apakah Nabi Muhammad melakukannya di depan umum maksiat itu? Gak mungkin. Terus itu saking cintanya dia kepada Rasulullah. Makanya dia itu seperti mengakal-ngakali. Ini kesempatanku mungkin untuk memeluk baginda Rasulullah. Itu Apa maksudnya dari hadis itu gitu loh. Hadis yang apa itu? Hadis Abu yang Daud yang pada waktu orang Ansor itu lagi bercanda-canda sama Nabi Muhammad. Itu sebenarnya itu aja terjemahannya bukan kayu loh, tetapi siwak. Waktu ditusuk lambungnya. Nah, gini aja. Terus orang itu meminta kisos. Kanora gini aja, daripada kita yang jelasin, kita kasih kesempatan si anak soleh untuk menjelaskan tentang hujatan itu pada tempatnya. Coba dulu anak soleh. Sudah dijelaskan tadi Bang Hasan, makanya dia kami jelaskan enggak, lagi. Maksudnya Dia gini, maksudnya Kanora. tanggapin aja, tanggapin. Enggak, Yang saya Kanora, jelaskan Kanora, tadi udah Kanora, ditanggapin gini, belum? Kanora. tadi dia kan menuduh. Jadi Dia bukan bertanya, dia menuduh. Muhammad Iya, maksudnya gini, di mana dikatakan Dia menuduh, itu. bukan Dia menuduh bukan Rasulullah bertanya. ini, gitu loh. Bukan bertanya. Bukan bertanya tapi menuduh. Iya, maksudnya begini loh abang-abangku. Tadi kan udah dijelaskan waktu dia mengatakan, coba kalian baca yang terakhirnya. Kenapa diciumnya? Lah makanya itu saya bilang. Di situ kan tertulis, wahai Rasulullah, inilah yang kuinginkan. Apa yang dia inginkan? Saking cintanya Ya dan kalau kan rindunya Bunda dia Dora kepada kan baginda. sudah menjelaskan Aduh. ya tuduhan tersebut. Ini kan tuduhan. Bunda Dora telah menjelaskan bahwa hadis itu bunyinya begini dan hadis itu Makanya kita dengar dulu mereka menanggapi, hadis ini Bang. Makanya jangan diplesetkan dipotong. Silakan. oleh si anak soleh. Silakan anak Dia soleh menuduh tanggapi. bahwa Nabi Muhammad menghujat Nabi Muhammad melakukan LGBT. Iya dengan makanya biar mengatakan ditanggapin tersebut, dulu ya. Bang, biar enak gitu loh. Oke, Dari tadi gimana memang sama kita kamu dengar tuh Datuk satu-satu. mengatakan Yesus itu menikah, ya. Sebentar Kamu dulu, udah kau menghujat tanggapin juga, dulu. gitu loh. Kalau soal Kau tanggapin merekam, dulu. dari tadi aku naik sini merekam juga loh. Jangan kalian kira aku nggak ada merekam. Aku naik di sini Kanora kan merekam sudah loh. menjelaskan ini Kanora nih. Nggak apa-apa. Coba anak Sekarang soleh gini. kita berikan waktunya untuk Sekarang- membantah dari ya, penyampaian ini kan- Kanora. Ayo, ini kan- silakan Kak anak soleh. Silakan anak Ya, soleh, bantahkan Saya apa sudah narasi jelaskan dari sama Kanora untuk Kak kamu Nora. Ya supaya udah itu menolak aja. kebenaran. Ngapain Coba. kamu belum hadir? Nggak gini, terlambat datang anak ya kan? anak Ya kuculuk udahlah. gini. Anak kuculuk gini. Kau ngerekam itu untuk melaporkan kita maksudnya? Ya, bukan kalau aku diapa-apain kan ini buktinya yang mulai penghujatan itu siapa? Si Dato. Ini, Iya, ini aku kau tampilkan bukti ya. Ini ya. Iya. Ya udah. Sekarang kamu juga nggak ngerti dengan ayat itu. Sebenarnya Dato ini kamu nggak benar bernarasi. Sumpah. Kamu bernarasi. Si Dato ini di mana-mana kayak gini. Satu-satu Magen. Udah dia diam dulu. Bentar Bang Adian, Bentar dulu. diam dulu. Jadi Siapa yang berani nyuruh saya diam? Kamu. iya, Kamu berani nyuruh saya diam? Bisa. Bisa rupanya. Kenapa Kamu emang ya? nyuruh aku diam? Bisa. gini maksud saya Bisa nggak nyuruh saya diam? anak si Nggak. Kau bisa nyuruh di saya diam? mana-mana itu. Hah? Diajak diskusi. Kayaknya tadi kan dia nge-frame Kau bisa nyuruh saya diam? dia di Rupanya. tangga.
Bukannya Kenapa? kau sekarang yang Kenapa aku suruh kamu diam? kalau udah ada muncul kamu Ardiansa, kok tukang Iya. mute kamu? Udah Kok diam tukang biar mute kamu kamu dulu, Ardiansa? biar kau pintar. saja Hah? diolah. Udah diam dulu. Diam Udah dulu, kau sabar. jadi gini, anak soleh mau si- ngerekam itu mau ngapain? Satu ini Sekarang aku sebenarnya dengar dulu. Mau ngerekam mau ngapain? Coba anak soleh nggak mau bisa ngerekam mau di- ngapain? Udah jangan di mute. Mau ngelaporin Jangan di-mute. maksudnya. dia Ya. Bang Apis, turunkan aja si Ya. Magen kalau nggak kondusif, turunkan aja si Magen. Nah, emang saya nggak boleh Ini. Turunkan aja Ini. Magen. Enggak, kalau turun Bang Magen aku turun. Ya udah turun aja. ya Turun udah. aja. Babi turun kau. Berarti kalian Turun, nggak turun, mau. turun. Turun, Saya turun. belum selesai Magen bertanya di-mute kepada dulu ya, Magen ini. Magen. Sabar dulu, Bagian sabar dia dulu sudah Magen. dijawab. Jangan diturunkan, Sabarlah dulu, santai. iya Bagian dia sebentar sudah dulu, dijawab. iya sebentar dulu, gitu loh. Ini ya. Kristen lain kali. Tadi anak soleh, itu tuh bentar. Yesus itu menikah. Sebentar Bang Dia ngambil tadi di Lukas 7 ayat 36. anak soleh bentar Bentar dulu, Silakan, Hasan. Hasan, Kamu silakan, baru Hasan. naik. Biar Bang Hasan, biarkan dia selesaikan dulu Bang. Enggak gini katanya kita nggak paham ayat ini. Nah, tolong jelaskan ayat ini anak soleh. Jelaskan. Tadi sudah bantahkan dijelaskan apa yang sama Bang disampaikan Magen. oleh Tadi Kanor sudah ayat. Kami dijelaskan dengar, sama ayat. Bang Magen Hasan. Ayo Ya. kami dengar. Kamu kan lebih paham. Tadi sudah katanya dijelaskan tadi. sama Bang Enggak, Magen. kamu kan tadi Udah bilang kamu itu mengakui diam. Kamu tidak paham Kamu ayat ini. diam Tolong aja, pahamkan diam. saya. Ayo. Udah diam. Ya. Ayo. Kalau yang dua penghujatan itu si Datu. Ayo Ya. tolong. Kok saya yang mau hujat? Kami tentang Kamu hadis tadi. Ayo, ngambil pahamkan. dari Lukas 7 ayat 36. Ayo Ya. pahamkan kami. Udah, kalau tentang soal hadis penghujatan Ngapain yang Bang kami Datu? yang tidak Ngapain paham. Bang Ayo. Datu yang mau hujat? Ngapain? Lah, tanya aja dia. Nanti ku bikin Bang Gerian, Bang Hafiz, besar Nanti besar gua Bang bikin Hafiz. di video Bang Hafiz, dulu. besar Siapa besar Bang yang Hafiz. penghujatan ya? Bentar, biar clear. Siapa dulu yang penghujatan? Anak soleh terangkan. Ya. Tadi aku udah jelaskan tentang di Wahyu itu tuh perkawinan anak domba itu pas waktu di surga, bukan di bumi. Di situ mana ada perkawinan anak domba, perkawinan Yesus? Di mana Yesus nikah? Jawab dulu, Datu. Oh, di Kenapa mana kamu Yesus lari ke- nikah? Oh, itu Nah, pertanyaannya. itu yang pertamanya Bang Iya, Adi. sekarang di mana? Baru larikan ke Abu Daud. Oh, gitu. Gitu loh. Iya. Enggak ditunjuk-tunjukkan yang gereja-gereja lah. Enggak, Emang kalau- di Islam enggak ada Kalau LGBT melakukan kalau LGBT. ketemu Ada kalau di saya fotonya. dengerin. Kalau saya Sekarang bisa di Alkitab, Bro. Oke. Di Dijelaskan Alkitab, Bro. Ih, Ya, ngomong Ya, terus ya, dia. oh, Bang Makin udah turun ya. Sorry lah ya. Aku kayaknya kalian enggak ngarga. Enggak. Tadi kamu bilang katanya Yesus Terserah. menikah. Pokoknya Kalau saya bisa kalau menunjukkan siap- gimana? Kalau siapa yang menghujat ya, gue juga ikut menghujat. Ya udah, Kabur masuk. kau. Kabur, mau kabur. Enggak apa-apa. Mau kabur. Nggak takut aku. Kabur kau, babi kau, kabur kau. Mau kabur. Ya. Jangan. Oh, kalau kabur aja. Nggak apa-apa. Aduh, Magen kabur pula. silakan Kalau Bang boleh Adi, tunjukkan kabur aja. Kalau Yesus Enggak gini, menikah. ya saya kalau siap. Saya bawain data ini. Iya, tadi Ini tadi Bang Ardi, saya kan tanya istilah anak domba di Bible itu siapa? Saya gitu kan? Yesus katanya. Coba buka Wahyu 19 ayat itu ayat 7 saya gitu kan. Perikopnya jelas perkawinan anak domba, berarti perkawinan Yesus. Ya, saya membacakan cuma Bang Ardi. Wah, ngancau langsung itu Bang Ardi. Maksudnya anu ya, apa perkawinan Yesus yang ini ya, yang di Wahyu dunia ya. 19 nomor 7. Oke, gimana Bunda? Wahyu 19 nomor 7 itu. Oh ya, Wahyu enggak 19 nomor gini. 7, 89. Itu kan perkawinan anak domba yang dia maksud itu kan di anu, apa di surga kan dia maksudnya kan. Ya kan? Betul nggak? Iya, benar, memang benar. Iya, Bang, gini-gini Yesus nggak kawin. Saya tanya langsung Bang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebentar ya. Langsung itu kejang-kejang. Ini kata ini disembunyikan teman-teman ya. Ini kata ini disembunyikan. Tunggu ya. Itu kalau nggak salah Yesus memanggil sebagai Gunai ya. Memanggil Maria Magdalena sebagai Gunai itu. Iya, Gunai benar Bang. Yohanes 20:15. Gimana? Benar kata Yohanes Gunai. 20:15. Ya Yohanes 20. Yohanes 2 nomor Yohanes 20:15.
20:15. Mari kita buka dulu ya. Siapakah yang Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata, "Wahai Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan supaya aku dapat mengambilnya." Ini di mana? Ya, kata Yesus padanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Oh, ini. Iya itu guna itu. Ibu, tunggu yang namanya tuannya Maria ibu. Oh ya, Guna ini istriku ini. Guna itu Bang Ardi, Guna ini mengapa istri. engkau menangis itu? Iya, Gunai. yang Yohanes 2 nomor 4 pun juga di situ ada Gunai. Yohanes Apa berapa? yang kau mau dari aku ibu saatku belum tiba? Itu juga Iya. sebenarnya bisa tertampol. Cuman yang dia tidak terima, Yesus itu punya banyak istri. Itu yang Ya, tadi emang- dia bilang pertama sebelum datang Bang Datu. Iya. Terus saya bilang, siapa yang ngomong? Ya kalau di rumah Islam aku bilang, jangan kau ngomong begitu, karena saya juga Muslim, tapi saya tidak pernah mengatakan Yesus punya banyak istri. Kan betul itu. Ya Ya. kamu ngomonglah sama orang yang ngomong Yesus punya banyak istri, siapa-siapa saja istrinya. Makanya saya bilang, tolong Islam atau host, kalau membuat satu tema, memang betul-betul harus ada data valid. Bang Akal Noise, kalau tidak nanti ujungnya jadi penghujatan. Kalau memang Yesus katakan punya istri, tunjukkan datanya yang mana. Nah, yang dibuka tadi Bang Datuk betul. Tapi kalau mempunyai banyak istri, jujur saya sendiri aja juga tidak punya data. Mana tahu ada dari abang-abang ini punya data, Yesus punya banyak istri gitu loh. Nah, ini yang kadang kita nih hati-hati loh. Itu maksud saya. Tapi gini kan Nora, maunya kan tadi dia kan gini ya. Seharusnya dia menyelesaikan dulu tentang hadis Abu Daud tadi, di mana ketika Nabi Muhammad mencium kening si Bukan, Hasan. Abu Daud itu bukan mencium Hasan dan Husain itu. Enggak. Dia kan menceritakan Nabi Muhammad kan gitu, bukan? Dia menceritakan Nabi Muhammad dibawa dari Abu Daud yang pada waktu Nabi Muhammad itu yang bercanda-canda dengan orang Ansor. Baru datang, iya orang Ansor baru kan ada salah satu yang ditusuk oleh Nabi Muhammad pakai siwak. Di situ kan terjemahannya pakai kayu, bukan kayu tapi siwak. Nah, bukan baru lain. mereka baru diminta kisos. Aku aja tidak berbaju. Makanya Nabi Muhammad membuka baju, baru diciumnya, dipeluknya, diciumnya. Wahai Rasulullah, ini yang kuinginkan. Apa yang diinginkan? Rindu dengan sayangnya itu gitu loh. hadis. Coba hadisnya di mana itu? Abu Aku Daud. pernah baca deh itu. Coba Abu Abu Daud Daud. berapa? Abu Daud berapa? Tunggu dulu ya. Abu Daud Aku pernah baca itu. 4547. 4547. Iya. Tunggu ya. Aku Tadi buka dulu ya. di roomnya Bunda Fauzia itu dijelaskan sama 45. Ustadz Dio. Si ini ya. Saat dia lalu ada sesuatu yang membuat tiba-tiba Nabi SAW menusuk lambungnya dan kayu. Laki-laki itu berkata, "Berikanlah aku hak untuk menghisos." Beliau bersabda, "Lakukanlah." Laki itu mengenakan baju, padahal aku tidak mengenal. Nabi SAW lantas melepas. Oh alah, ini ini jadi gini loh, ini ceritanya. Ini aku pernah dijelaskan sama Ustadz Tata juga, sama Ustadz Hafi juga, intinya kepada sama Ustadz kita ya. Jadi ada seseorang di situ, Nabi Muhammad SAW itu ini hendak meninggal ya, maksudnya akan ditinggal sama Nabi. Maka Nabi Muhammad itu memanggil semua para sahabat dan semua orang, kalau Nabi Muhammad punya salah, tolong sebutkan salahnya dan silakan dibalas. Gitu loh. Silakan dibalas kan gitu. Nah, ini ada di NU online juga kok. Aku pernah baca juga. Nanti aku cari datanya ya. Yang jelas di situ ada satu orang yang bilang begini, "Aku ya Nabi." Intinya belum pernah Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan kepada dia, gitu loh, kepada seseorang itu. Kemudian si orang itu tadi bilang kepada Nabi Muhammad, "Oke, aku punya salah apa? Anda pernah mencambuk gitu kan, mencambuk kalau nggak salah, mencambuk. Terus kemudian Rasulullah menyuruh sahabatnya mengambil cambuk di rumahnya. Di situ ada Aisyah di situ. Untuk apa ini cambuk ini?
ini bapakmu yang nyuruh, akhirnya dikasih sama Aisyah, kemudian dikasihkan ke orang itu. Karena Rasulullah pernah mencambuk orang itu, katanya orang itu tadi gitu kan, mau dicambuk, ternyata pas mau dicambuk Rasulullah itu sahabat Rasul itu pada nggak terima semua, tapi Rasulullah itu terima. Karena apa? Karena nggak pingin ada orang yang disakiti sama beliau, nggak pingin disakiti oleh beliau. Akhirnya silakan dibalas gitu loh, kata Rasulullah gitu, nggak apa-apa, aku ikhlas gitu kan. Tapi para sahabat Nabi gini, jangan Nabi, biar aku saja yang dianu. Terus kata Nabi gimana? Oh jangan, udah kamu duduk di sana. Intinya biar memang ini adalah tugasku. Terus kemudian si laki-laki tadi bilang gini, ya Nabi, pada saat kau mencambuk aku dulu, kau nggak pakai baju, kau nggak pakai baju gitu kan, aku nggak pakai baju, maka Anda juga harus nggak pakai baju gitu kan. Akhirnya dilepas lah itu bajunya, dilepas bajunya Nabi. Setelah dilepas hendak mencambuk, ternyata laki-laki itu memeluk Nabi. Inilah yang aku inginkan gitu loh, menciumi badannya, dipeluk. Kenapa? Ternyata orang tersebut tahu bahwasanya kulit siapapun yang menyentuh kulitnya Rasulullah maka haram kena neraka jahanam. Begitu teman-teman ceritanya. Bukan berarti akhirnya para sahabat itu terharu semua. Aku tahu bahwasanya barang siapa yang menyentuh kulitnya Nabi Muhammad maka haram terkena siksa api neraka. Maka aku kepingin seperti itu. Maka begitu ceritanya teman-teman. Lanjut. Tunggu dulu Bang, saya luruskan ya. Alia Dayana Bu Nora, begitu ceritanya. Maaf, karena tadi Ustadz Dio yang menceritakan. Karena tadi itu Ustadz Dio membuka, dia menarasikan Abu Daud tadi, dibacakannya semua. Ini katanya ditusuknya itu pakai siwak. Ya cemana lah, Ustadz Dio kan juga Masya Allah ilmunya kan gitu loh. Oh jadi saya pula yang dia disandingkan aja, maksudnya mungkin yang Bang Dio bawakan satu sisi, yang dijelaskan Aki Ardiansa satu sisi, tapi dua-dua karena waktu itu dikaji tadi di roomnya Bunda Fauzia ditanya ya hanya karena Bang Dio seseorang untuk memeluk kulit Rasulullah, konteksnya kan iya ya intinya bukan LGBT, itu intinya itu saking cinta saking rindunya. Ya itu anu mereka untuk dinisbatkan kepada Rasulullah, katanya begitu, padahal enggak gitu loh. Padahal enggak. Tentang pernikahan memang tidak dijelaskan secara rinci, tetapi apakah Yesus punya keluarga? Baca di Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan, apabila menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Kalau keturunannya berarti punya anak kan? Nah, ayat itu yang menjelaskan bahwa memang Yesus punya keluarga. Karena dikatakan di situ Tuhan akan melihat dia dan keturunannya. Umatnya akan berlanjut. Artinya Yesus punya keturunan. Ya, gimana Yesus bisa dikatakan punya anak kalau tidak menikah? Kan ngabrol. Cuman Noten kan nggak paham kitabnya. Malu mereka kalau ada Tuhan menikah. Sama dikatakan di dalam Al-Quran, semua Rasul dan Nabi itu kan. Bang Ardiansa, yang Abu Daud yang tadi Bang Ardiansa, tahu kan Bang Ardiansa? Yang tadi itu Bang Ardiansa. Nah, itu yang Bang Ardiansa cerita lagi itu katanya kisah yang berbeda. Yang Abu Daud tadi itu berbeda, itu dengan orang Ansor. Yang cambuk, yang kisos itu berbeda lagi. Iya saya tahu, tapi itu keduanya berbeda. Ya saya tahu, tapi itu keduanya adalah itu dalil bahwasanya orang-orang zaman dulu itu tahu barang siapa kulitnya menyentuh kulit Rasulullah itu dihindarkan dari siksa api neraka. Makanya pengennya itu orang-orang tuh begitu. Inilah yang aku inginkan begitu. Jadi itu memang orang-orang zaman dulu tahu. Itu. Sebenarnya iya tuh karena saking rindunya, saking pengennya betul ya. Iya kan orang bahwa mereka tahu.
Sebenarnya Ya, pengarahan jangankan zaman dulu ya. Andai pun sekarang Nabi Muhammad, andai pun saya sejaman dengan Nabi Muhammad dan saya tahu berita itu, setiap hari saya peluk Rasulullah. Iya, gini kan orang, maksudnya pengarahan dari yang disampaikan Bang Ardian sebenarnya tujuannya sama gitu, tujuannya sama. Intinya bukan karena Nafsu, ngarang aja. Bukan karena nafsu, lebih karena Bukan karena nafsu kecintaan tuh. dan kerinduan itu aja kuncinya. Ya, Lagian kan di situ kan dijelaskan sekumpulan. Berarti beberapa orang lebih tuh. Lebih dari satu dua Ya, orang kan sekumpulan. Sama di saat Rasulullah mau meninggal yang diceritakan Bang Ardian. Iya, itu Itu makanya. ceritanya gitu juga dikerumunin orang. Bahkan sahabat Noten Rasulullah ini- waktu disuruh Rasulullah membuka baju kan pada mau ngamuk mereka. Dipikir ada apa? Konten ini tapi suka ternyata mengutip setelah 2-3 kalimat, kemudian mereka tafsirkan sendiri. Nah, pengajarnya kadang-kadang di situ. Ketika zaman Nabi pada saat itu tidak ada yang memprotes keadaan itu. Nah, orang Kristen sekarang yang Makanya. Enggak, dia mau sama-samain kalau Tuhannya LGBT gitu aja. Iya, sebenarnya gitu. Seandainya, itu anunya kiamat itu, apa namanya, itu yang sering dibawa kiamat. Saya tahu itu Iya. ya, Ada dua syukurnya yang kiamat itu. didapatin hari ini Aki. Ada dua yang bawa narasi itu tadi. Iya, betul. Jadi, Jangankan Nabi Muhammad ya, di depan saya ada Ustadz Wafi, saya peluk itu Ustadz Wafi. Guru kami Ya, itu. mungkin Hafiz ya Bang Da. Itu guru kami itu. Gitu loh. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah kalau dipeluk kita nafsu sama dia? Kan tidak. Nah, itu Itulah yang maksud terjadi saya. dengan Rasulullah Oh, Muhammad dan gini sahabatnya. loh. Mereka sedang gini loh, Aki akal sehat. Mereka itu sedang kalau mereka bilang memeluk itu adalah nafsu, mereka tuh sedang memberitahu kepada kita sebenarnya setiap kali mereka meluk tuh mereka nafsu gitu loh. Paham? Paham nggak teman-teman? Benar. Itu dia, mereka Dia sedang makan memberitahu PPJ, kepada kita sebenarnya. Iya, itu yang dia makan PPJ mahal ya kan? Mahal ya. Dan itu siasatnya begitu mau dijabarkan pura-pura terzolimi, terus kabur, itu aja. Memang dia framing kemana-mana itu buat narasi itu. Ini gue yakin ada di Komal Muslim yang lain dengan narasi yang sama. Iya, betul. Cuman ya gitu lagi, mau diapain? Kalaupun cerdas kan nggak mungkin 1 Korintus 40 tertanam di kitab mereka. Kami bodoh karena Kristus. Jadi selagi Korintus belum direvisi, ya yakin aja nggak ada otentik. Sama dengan tadi ayat tadi di Yesaya 53 ayat 10. Memang tidak dijabarkan kalau Yesus itu menikah, tapi dikatakan di situ dia mempunyai Yang keluarga. saya, kalau andai pun ya, kan tidak ada larangan misalnya menikahi selama itu masih menggunakan tata cara ya kan, dan tidak ada larangan, masih antara berpasangan lawan jenis. Yang seharusnya mereka permasalahkan itu adalah ketika ada larangan terhadap hubungan sesama jenis ya, di dalam Bible mereka itu bahkan ada 4 dalil yang mengatakan itu gitu loh, dilarang hubungan antara lelaki dengan laki-laki. Tetapi apa yang mereka amalkan justru bertolak belakang gitu loh. Paus Vatikan memberkati pasangan sesama jenis, gereja di Protestan memberkati dan melegalkan bahkan menikahkan pasangan sesama jenis. Yang sebenarnya yang mereka permasalahkan harusnya seperti ini. Kenapa? Jelas-jelas tertulis larangan di dalam Bible mereka, tetapi tetap mereka langgar. Bahkan itu terjadi di dalam gereja. Yang seharusnya mereka permasalahkan itu gitu loh. Dia nyari remis. Jangan Anda terlalu tajam mengkritik hadis, mengkritik Al-Quran, tetapi yang gede di depan mata Anda tutup mata gitu loh. Itu nyata LGBT itu nyata. Kalau Anda mengutip-ngutip hadis, tidak ada dikatakan seperti itu. Di dalam Al-Quran jelas dilarang, dikutuk, dilaknat itu kaum mulut. Nyari remis dia. Bukan nyari remis.
Kan kitabnya LGBT dilegalkan tuh. Anda Saya bawa ini buat diskusi ya. Sudah sampai Open kemarin ini sudah termasuk yang keberapa dan enggak ngitung. Nggak ada satupun Open yang bisa jawab pertanyaan saya ini. Kenapa? Jelas-jelas dilarang di dalam Bible Anda, tetapi masih bapak-bapak gereja Anda masih melakukan gitu loh. Nggak ada sanggup yang menjawab ini. Padahal cerita itu tadi itu nih kata Ustadz Tahta ya, itu adalah kalau di pondokan tuh cerita yang sangat membuat haru gitu kan. Sama Ota dipelintir jadi LGBT. Kan kacau gitu kan. Ibaratnya kayak kalau kita bahasanya sekarang itu idola terhadap fans terhadap idolanya gitulah Bang Ardiansyah ya. Kalau bahasanya sekarang lah gitu. Makanya saya menjelaskan juga sama seperti Bang Ardian, andai kata diizinkan pun saya akan memeluk dan mencium Rasulullah gitu loh. Sama seperti apa yang dikatakan Bang Ardiansyah gitu loh. Pastilah. Tapi kira-kira